Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya, Nurfira Pratika Garini, akan mempresentasikan tentang analisis obat tradisional yang ditambahkan dengan bahan kimia berbahaya, yaitu merkuri. Nah, teman-teman, saya harap semuanya tetap menjaga kesehatan dan stay safe ya di rumah masing-masing. Di sini saya menemukan kutipan yang mana this is a good word full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired, yang artinya ini kutipan atau kalimat kata-kata penuh kebijaksanaan yang diucapkan seseorang yang penting dan dapat membuat pembaca mendapatkan inspirasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pendahuluan, kasus, bahaya, dan metodenya. Mari kita simak ya teman-teman pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang obat tradisional yang mengandung merkuri, sebaiknya kita menjelaskan tentang pengertian umum terlebih dahulu untuk obat tradisional. Jadi obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau organik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional itu sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu kala. Pengobatan dengan menggunakan obat-obat tradisional juga merupakan salah satu alternatif dalam bidang pengobatan. Seperti sekarang ini mungkin teman-teman masih banyak yang menggunakan obat tradisional ya, kan ada juga menyembuhkan kayak penyakit batuk, pilek, dan lain-lainnya. Memang sih obat tradisional itu turun-temurun dari nenek moyang kita, sehingga sulit untuk untuk dilepaskan gitu loh, karena itu kan itu sudah menjadi warisan budaya bangsa di bidang kesehatan obat tradisional kita, atau yang lebih dikenal sebagai jamu. Kemudian diperlukan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara keelokan tubuh serta kebugaran, dan ada beberapa yang digunakan untuk mengobati penyakit seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992, pengamanan terhadap obat tradisional bertujuan untuk melindungi masyarakat dan dari obat tradisional yang tidak memenuhi syarat, baik persyaratan kesehatan maupun persyaratan standar. Izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional tertera pada Permenkes RI Nomor 240/Menkes/5/1990. Lalu ada beberapa istilah ya yang berkaitan dengan obat tradisional, diantaranya yaitu ada obat tradisional, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian saya akan membahas tentang pengertian umum merkuri. Merkuri atau raksa atau yang dapat disimpulkan dengan Hg adalah unsur logam yang sangat penting dalam teknologi di abad modern saat ini. Merkuri adalah unsur yang mempunyai nomor atom atau Na sebesar 80 serta mempunyai massa molekul relatif atau yang biasa kita kenal dengan Mr sebesar 200,59. Merkuri diberikan simbol kimia Hg yang merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Yunani hydrargyrisum yang berarti cairan perak.
Penggunaan merkuri ini sangat luas, terdapat kurang lebih 3.000 jenis kegunaan dalam industri pengolahan bahan-bahan kimia, proses pembuatan obat-obatan yang digunakan oleh manusia, serta sebagai bahan dasar pembuatan insektisida untuk pertanian, obat-obatan, cat kertas, pertambangan, serta sisa buangan industri. Bahkan sampai saat ini, merkuri juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita, seperti penggunaannya untuk lampu penerangan dan penggunaan alat-alat kesehatan. Semua bentuk merkuri, baik dalam bentuk unsur, gas, maupun dalam bentuk garam merkuri organik, sifatnya sama, tetap beracun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus yang beredar di mana telah tercatat pada Badan POM itu sendiri. Ini terdapat kasus ya, namun orang-orang itu memang banyak berpendapat obat-obatan herbal itu lebih aman untuk tubuh karena tidak mengandung banyak bahan kimia. Memang benar adanya semua obat-obatan itu tidak tidak berbahaya semua. Namun kan ada juga yang sudah yang sudah misal di balik kemasannya itu ada sudah berlogo udah dapat persetujuan dari BPOM, namun itu malah ditambahi oleh bahan-bahan kimia, jadi kan kita sulit untuk mengetahuinya, sehingga kan terdapat aplikasi BPOM itu ya untuk mengecek itu apakah sudah terdaftar resmi, aman, atau gimanakah pada BPOM itu sendiri. Namun kalau obat herbal yang dikonsumsi ternyata ilegal dan tidak teruji secara klinis tentu jauh lebih berbahaya. Nah, itu memang sangat membahayakan ya. Jadi ini udah diberi arahan pada BPOM untuk menghindari berbagai ancaman yang mungkin terjadi kalau salah mengonsumsi obat herbal. BPOM merilis daftar obat herbal yang ditarik dari pasaran karena mengandung bahan berbahaya. Jadi teman-teman itu harus cermat dalam memilih apapun agar tidak membahayakan diri sendiri. Dalam keterangan itu, pada selama 2018, BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah obat herbal atau mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya. Kemudian mereka juga menemukan 22,13 miliar rupiah obat tradisional ilegal dan atau mengandung bahan obat kimia, yaitu termasuknya merkuri. Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di peredaran secara rutin, adanya kasus maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail. Ini pada poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang bahaya. Jadi, bahayanya merkuri pada obat tradisional jika ditambahkan. Mari kita simak ya teman-teman. Dari artikel yang saya dapat dan saya temui di Google, semua komponen merkuri baik dalam bentuk metil dan bentuk alkil yang masuk ke dalam tubuh manusia secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Ion merkuri menyebabkan pengaruh toksik karena terjadinya proses presipitasi protein, menghambat aktivitas enzim, dan bertindak sebagai bahan yang korosif. Merkuri juga terikat oleh gugus sulfihidril, fosforil, karboksil, amida, dan amina, di mana dalam gugus tersebut merkuri dapat menghambat fungsi enzim. Efek toksisitas merkuri pada manusia bergantung pada bentuk komposisi merkuri, jalan masuknya ke dalam tubuh, dan lamanya berkembang.
Ini pada poin keempat, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan analisis obat tradisional pada bahan tambahan kimia berbahaya, yaitu merkuri. Jadi ini terdapat beberapa alat ya teman-teman, seperti spektrofotometer serapan atom atau yang biasa disebut dengan SSA. Terus ada SSA yang Shimadzu Type AA7000, SSA uap dingin Shimadzu Type AA6300. Tentunya pasti ada lampu HCl, HG, hot plate, gelas ukur, kaca arloji, beker gelas, Erlenmeyer, pipet volume. Kemudian juga terdapat botol polietilen, pipet tetes, spatula, aluminium foil, dan kertas Whatman nomor 42. Dimana prinsip AAS itu sendiri yaitu sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebula, lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Di sini, unsur yang dianalisa tadi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau yang biasa kita sebut dengan ground state. Lalu, sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang sesuai dengan unsur yang uji akan dilewatkan kepada atom dalam nyala api, sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi, sehingga penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berbeda dalam nyala. Pasti teman-teman sudah mengetahui lebih dalam karena kita kan sudah pernah melakukan praktikum ini ya, maksudnya menggunakan alat SSA itu sendiri. Ini pasti ada langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama itu ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer serta ditambahkan dengan larutan H2SO4 pekat 5 ml dan 2,5 ml. Selanjutnya ditambahkan dengan 15 ml larutan KMNO4 5% dan ditunggu sampai 15 menit. Apabila warna ungu hilang, ditambahkan lagi menggunakan larutan KMNO4 sampai warna ungu tidak hilang. Setelah itu dapat ditambahkan dengan 8 mg 2S2O8 5% dan dipanaskan dalam penangas air selama 2 jam pada suhu 95 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel dapat didinginkan pada suhu kamar dan ditambahkan secukupnya larutan hidroksilamin NaCl untuk mereduksi kelebihan KMNO4, kemudian ditambahkan 5 ml SnCl2 10%.